Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Turian Hasugian. Terima kasih sudah mau menonton video ini dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share-nya supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun. Oke teman-teman, apa itu fungsi naik dan fungsi turun ya? Jadi fungsi naik dan fungsi turun itu adalah kondisi dari turunan pertama suatu fungsi pada suatu interval tertentu. Ya, kondisi yang seperti apa maksudnya? Kan gitu. Kondisinya itu nanti kita buat dulu. Jika f aksen x atau jika turunan pertamanya positif, maka fungsinya nanti akan naik. Kemudian, jika turunan pertamanya negatif atau lebih kecil dari 0, maka turunan pertamanya nanti maka fungsinya nanti akan turun. Kemudian, jika turunan pertamanya atau sama dengan 0, maka dia nanti akan kita sebut stasioner. Atau stasioner ini sering juga disebut diam atau tidak naik dan tidak turun. Oke, di sini sudah saya buat suatu kurva ya. Sketsa kurva grafik Y sama dengan Fx, di mana untuk X sama dengan A ini ya, dia nanti akan mencapai stasioner, dan untuk X sama dengan B juga dia akan mencapai stasioner. Kenapa dia stasioner? Karena di sini dia tidak naik dan tidak turun, tetap dia di sini ya. Jadi coba kita perhatikan di sebelah kiri X sama dengan A, inilah dia kurvanya yang naik. Kemudian yang inilah dia turun. Setelah B, dia kurvanya kan semakin naik, itulah nanti yang kita sebut juga dia sebagai fungsi naik. Jadi dari sini bisa kita buat di sebelum X sama dengan A berarti dia fungsi naik, maka dia akan naik nanti di sini untuk X lebih kecil dari A dan untuk X lebih besar dari B. X lebih besar daripada B. Sedangkan nanti dia turun, kalau dari kurva ini berarti dia dalam interval A dan B. Kan gitu ya. Sedangkan nanti stasioner adalah untuk X sama dengan A dan X sama dengan. Untuk memantapkan pemahaman kita mengenai fungsi naik dan fungsi turun, maka kita lihat dulu contoh-contoh soal yang akan kita bahas berikut ini. Interval X yang membuat kurva fungsi fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 6x kuadrat tambah 9x tambah 2 selalu turun adalah. Oke, dia selalu turun. Syaratnya apa? Turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Oke, kita turunkan. X pangkat 3 turunannya 3x pangkat 2 dikurang 12x ditambah 9 lebih kecil dari 0. Biar lebih enak dia, sama-sama kita bagi 3 semuanya yuk. Kita bagi 3 ini jadi X kuadrat dikurang 4X tambah 3 lebih kecil dari 0. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita faktorkan. Cari dua buah bilangan, apabila dikalikan hasilnya 3, dijumlahkan hasilnya minus 4. Apa itu yuk? Minus 3 dengan minus 1. Oke, dari sini dia X-nya 3, dari sini X-nya 1 ya. Kalau sudah seperti ini, lebih enak kita arahkan ke garis bilangan ya. Ada dua pembuat nolnya, yaitu 1 dan 3. Lihat, koefisien pangkat tertinggi positif atau negatif? Positif. Mulai dari kanan positif, negatif, positif. Yang diminta lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Berarti kita ambil yang negatifnya. Berarti penyelesaiannya adalah yang ini.
Tinggal kita buat himpunan penyelesaiannya, himpunan semua X, di mana X lebih kecil dari 3, lebih besar daripada 1. Itulah dia. Jadi opsinya adalah yang C. Diberikan fungsi Gx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat tambah 12x. Interval x yang memenuhi kurva fungsi Gx selalu naik adalah, ya, tadi soal pertama kita turun, yang ini naik. Syarat naik itu apa syaratnya? Iya, turunan pertamanya lebih besar dari 0. Karena di sini kebetulan dia dalam G, berarti kita buat dia dalam G, ya. Yang ini, oke, G aksen X lebih besar dari 0. Sekarang kita turunkan. Turunan dari 2x pangkat 3 berapa? 6x pangkat 2 dikurangi yang ini 18x ditambah 12 lebih besar dari 0. Oke, biar lebih enak nanti kita memfaktorkannya, berarti harus kita sama-sama dibagi 6. Ini bagi 6 jadi berapa? X kuadrat dikurang yang ini 3x ditambah 2 lebih besar dari 0. Sekarang kita cari pembuat nolnya. Cari dua buah bilangan apabila dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan hasilnya minus 3. Berapa? Minus 2 dengan minus 1, ya. Berarti dari sini X sama dengan 2, dari sini X sama dengan 1. Lebih enak masukkan ke garis bilangan karena berlaku ke semua, ya. Mulai dari yang terkecil 1, 2, lihat koefisien pangkat tertinggi positif atau negatif. Nih, 1 berarti positif, ya. Kita mulai dari kanan, plus, min, plus. Yang diminta lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar, berarti kita ambil yang positifnya, ya. Berarti yang ini dia penyelesaiannya. Berarti tinggal kita buat dalam interval X lebih kecil daripada 1 atau yang ini X lebih besar daripada 2. Grafik fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang ax kuadrat tambah bx akan turun dalam interval x di antara 2 dan 6, nilai a dan b. Oke, yang ini teman-teman kita ubah dulu dia ke dalam bentuk pertidaksamaan. Kita arahkan ke bentuk pertidaksamaan, berarti x supaya dia positif berarti kurang 2, ya. Kemudian dari sini x kurang 6, kan gitu, ya. Lebih kecil dari 0 karena dia tandanya lebih kecil. Kalau tadi dia pakai atau, berarti ini nanti akan lebih besar. Ya, kita kalikan ke dalam jadi berapa nih? X kuadrat dikurang 6x dikurang 2x berarti jadi kurang 8x minus 2 kali minus 6 tambah 12 lebih kecil dari 0. Oke, sekarang kita masuk kemari. Katanya dia akan turun. Oke, kalau dia turun berarti syaratnya apa tadi? Turunan pertama harus lebih kecil dari 0, ya. Kita turunkan ini. X pangkat 3 turunannya berapa? 3x kuadrat dikurang 2ax ditambahkan b lebih kecil dari 0. Oke, karena ini koefisien x kuadratnya 3, di sini 1, berarti yang ini harus kita kali 3. Ayo kita kali 3, berapa nih? 3x kuadrat dikurang 8 kali 3, 24x ditambah 12 dikali 3, 36 lebih kecil dari 0. Sudah sama, ya. Berarti dari sini bisa kita lihat bahwa ininya sudah sama, berarti yang ini sama dengan ini. Bisa jadinya 2A sama dengan 24 dan satu lagi B sama dengan 36. Kan itu, ya, jadi kesamaan dia. Dari sini A sama dengan 24 dibagi 2, 12. B-nya sama dengan 36. Berarti hasilnya yang mana nih? Yang diminta adalah nilai A dan B. Berarti sudah ketemu, ya. Oke, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, ya, teman-teman. Grafik fungsi Tx sama dengan 2x pangkat 3 tambah 9 per 2ax kuadrat dikurang 4bx tambah 5 akan selalu turun. Lihat yang ini,
akan selalu turun dalam interval minus 4 lebih kecil X lebih kecil 1, nilai B per A. Oke, kita arahkan dulu ini ke bentuk pertidaksamaan. Kita kembalikan ke bentuk pertidaksamaan. Ya, berarti kalau minus 4, kalau kita buat dia kembalikan ke X, berarti dia X tambah 4. Kemudian yang ini jadi X kurang 1 lebih kecil dari 0. Bisa ya? Oke, kita kalikan ini. X dikali X, X kuadrat. X dikali minus 1 minus X tambah 4X. Berarti tambah 3X. 4 dikurangi 1 minus 4 lebih kecil dari 0. Oke, sekarang kita lihat ke soalnya. Grafik fungsi Tx akan selalu turun, berarti syaratnya T aksen X lebih kecil dari 0. Karena dia turun, ya. Kita turunkan lah ya. 2x pangkat 3, 3 dikali 2 berarti jadi 6x kuadrat tambah 9 per 2a dikali 2 jadi 9ax ya, dikurang 4b lebih kecil dari 0. Bisa ya? Kemudian kita lihat di sini. Karena di sini koefisiennya 6x kuadrat, sedangkan di sini koefisiennya 1, berarti yang ini harus kita arahkan ke koefisien 6, berarti harus kita kali 6. Jadi coba kita kalikan jadi berapa nih? 6x kuadrat tambah ini kali 6, 18x kali 6 kurang 24 lebih kecil dari 0. Sehingga dari sini bisa kita peroleh bahwa 9a sama dengan 18. Kemudian satu lagi 4b sama dengan minus 24 ya. Tinggal kita selesaikan ini, maka A sama dengan 18 dibagi 9 2, kemudian B 24 dibagi 4 6. Sehingga yang ditanya tadi adalah B per A. B-nya tadi 6 per 2 sama dengan 3. Grafik fungsi Lx sama dengan Ax pangkat 3 tambah 9bx kuadrat kurang 24x tambah 5 akan selalu naik dalam interval x lebih kecil minus 4 atau x lebih besar 1. Sama seperti fungsi naik turun tadi, ini harus kita rubah ke pertidaksamaan. Dia lebih kecil minus 4 berarti kita arahkan ke pertidaksamaan jadi x tambah 4. Kemudian yang ini jadi X kurang 1. Karena dia lebih kecil dan lebih besar berarti kita gunakan lebih besar. Kita kalikan dulu. X kuadrat kurang X tambah 4X berarti tambah 3X. 4 dikali minus 1 kurang 4 lebih besar dari 0. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya. Karena dia selalu naik, maka syaratnya turunan pertamanya harus lebih besar dari 0. Kita turunkan 3ax kuadrat berarti 3ax kuadrat ditambah yang ini 2 kali 9 berarti jadi 18bx kuadrat kurang 24 lebih besar dari 0. Oke. Kalau tadi kita lihat dari x-nya ya. Koefisien dari x kuadratnya yang sama. Sekarang karena di sini dalam A dan B, berarti kita lihat dari konstantanya. Di sini minus 24, di sini 4, minus 4. Berarti ini harus kita arahkan kemana? Kita kali berapa? Minus 4-nya biar ke minus 24. Kita kali 6. Berarti kali 6 ini. 6x kuadrat ditambah kali 6, 18x kali 6. Minus 24 lebih besar dari 0. Sudah sama ya? Oke, karena dia sudah sama berarti bisa kita ambil bahwa 3A koefisien dari x kuadrat di sini sama dengan di sini. Sama dengan 6 atau 18B sama dengan 18. Berarti B-nya di sini berapa? 18 dibagi 18 1, sedangkan A-nya 6 dibagi 3 2. Sehingga A tambah B sama dengan 2 tambah 1 sama dengan 3. Oke, kira-kira sampai di sini dulu ya teman-teman untuk soal-soal fungsi naik dan fungsi turun.
Kalau ada nanti soal-soal yang lebih ini lagi, mungkin akan kita bahaskan lagi di kemantapannya ya. Jadi tetap belajar, tetap stay di rumah. Sampai jumpa dan selamat pagi.